Shalom Shalom komunitas IPM yang luar biasa, aset potensial. Di dalam kehidupan ini selalu saja ada suatu kesempatan orang menemukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Terkadang kita tidak menyangka-nyangka dan hal itu terjadi. Jadi orang beriman dilarang keras berputus asa, karena putus asa adalah tanda engkau tidak memiliki iman. Kita hanya perlu meminta Tuhan bukakan hikmat dan pengetahuan kita untuk bisa menjangkau mujizat-mujizat Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan orang-orang atau situasi-situasi yang tidak kita duga-duga. Kamis 10 Maret 2016 malam, kami diundang syukuran di rumah sahabat kami yang baru saja menyelesaikan renovasi rumahnya. Saya kagum melihat tangan Tuhan memberkati sahabat kami ini. Sebut saja namanya Lydia. Lydia bukanlah orang yang memiliki banyak uang, bukanlah orang yang hebat, tetapi orang biasa-biasa saja. Walaupun Lydia memiliki keterbatasan secara finansial, kondisi ini tidak menyurutkan Lydia untuk tekun melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Bahkan Lydia rela uangnya pun berbicara. Lydia sangat hormat dan dengan hamba-hamba Tuhan. Dia melayani dengan ketulusan, walaupun banyak berkorban uang maupun tenaga. Tidak pernah saya dengar keluh kesah keluar dari mulutnya. Pelayanan yang dilakukan Lydia banyak di bidang hospitality. Lydia juga lebih banyak jadi pendiam. Bahkan teman-temannya juga tidak terlalu banyak. Walaupun mungkin Lydia tidak diperhitungkan teman-teman dan keluarganya, bahkan kadang dianggap remeh, tetapi Lydia tidak berputus asa. Dia terus melayani dengan segenap hati. Dia tinggal di rumah orang tua peninggalan keluarganya. Bahkan saudara-saudaranya pun tidak ada yang mau tinggal di rumah tua itu. Kondisi rumah itu hancur, kondisinya sangat memprihatinkan, sampai atap roboh. Tapi puji Tuhan, Lydia terbangun sehingga Lydia luput dari kecelakaan maut itu. Singkat cerita, Lydia terpaksa ngontrak di rumah petak. Pikiran Lydia sederhana saja. Ketika saudaranya mengusulkan rumah itu dijual, dia tidak apa-apa. Saya tinggal cari kontrakan saja karena saya tinggal sendirian, tidak terlalu susah untuk saya melakukan itu. Lydia tidak pernah berdoa meminta rumah, bahkan rumah yang megah, karena iman Lydia tidak sampai ke sana. Komunitas IPM diberkati, keajaiban terjadi. Ternyata ada orang yang melihat rumah Lydia dan tertarik untuk bekerja sama. Dia ambil setengah tanah Lydia yang sekitar 400 meter, dan Lydia dibangunkan rumah di atas setengahnya, yaitu 200 meter. Rumah lama dirobohkan dan dibangunlah rumah baru modern 2 lantai yang sangat indah dan desainnya modern sekali. Lydia menggambar sendiri di desainnya setelah dia melihat contoh-contoh yang ada di internet. Tuhan memberkati Lydia dengan rumah yang luar biasa indahnya. Apa yang terjadi? Setelah Lydia diberkati dengan rumah yang indah itu, Lydia mengingat saudara-saudaranya yang membutuhkan rumah. Diundanglah mereka tinggal bersama-sama di rumah barunya yang indah dan modern itu. Lydia tetap memiliki hati melayani Tuhan dan keluarganya. Kesaksian Lydia demikian. Saya tidak pernah berpikir atau timbul dalam hati saya memiliki rumah seindah ini. Tapi Tuhan melampaui apa yang saya sanggup pikirkan, sehingga saya juga wajib melayani Tuhan dan keluarga lebih lagi. Aset yang dianggap tidak berharga dan tidak ada yang mau tinggal di rumah itu, kini menjadi rumah yang sangat nyaman ditinggali. Sungguh sesuatu keajaiban yang luar biasa. Menyaksikan karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam keluarganya, saya bertanya pada Tuhan dalam doa saya, pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua?
Tuhan berbicara lembut dalam hati saya. Anakku, sampaikan kepada umatku bahwa mereka sebenarnya telah kuberikan aset potensial yang sangat mahal harganya. Lebih mahal dari rumah dan tanah yang ada. Aset itu nilainya itu lebih mahal dan lebih berharga. Hidupmu lebih mahal dan lebih berharga. Jadi jangan karena engkau tidak dianggap orang atau diremehkan orang, lalu engkau tidak percaya diri dan melupakan aset itu. Milikilah waktu premiummu lebih banyak lagi bersamaku. Galilah aset potensial dalam dirimu di hadapanku. Cari hikmat dan pengetahuan dariku di hadiratku, maka aku akan membukakan rahasia-rahasia yang engkau sendiri akan terheran-heran. Jangan fokus pada kelemahanmu, ketidakmampuanmu, atau problemmu, sehingga engkau semakin merasa tidak berdaya. Kembalilah fokus pada Tuhan. Tuhan bisa mengangkatmu, bahkan memuliakanmu. Tugasmu hanya tetaplah lakukan kebaikan, tetaplah lakukan firman, tetaplah percaya walaupun situasi tidak mendukung engkau untuk melakukan. Lakukanlah dengan tidak semu-semu. Tidak bisa Tuhan bisa pakai bakat kita, kerajaan kita, ketekunan kita, kedisiplinan kita, atau bahkan semangat kita untuk menggali potensi-potensi apapun dalam diri kita. Beranilah bertindak dengan sedikit perhitungan saja, karena kalau kamu terlalu berhitung-hitung, justru malah tidak akan pernah berani bertindak. Yang penting langkahmu engkau ketahui. Minta Tuhan pimpin setiap langkahmu untuk memperoleh kekayaan itu. Dan mulailah langkah pertamamu hari ini dengan niat yang kuat untuk berhasil. Kenapa Lydia sangat diberkati Tuhan? Orang yang memiliki hati melayani akan sangat efektif melayani bila berkat menyertai kehidupannya. Karena orang itu tidak pelit atau hitung-hitungan di dalam pelayanan. Karena itulah alamat Tuhan memberkati orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk menjadi hamba, melayani lebih sungguh lagi. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.